amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiyul karim man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita Wakil Wali Kota Kota Lubuk Linggau yang terhormat Pak Haji Rustam Effendi. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua beserta segenap pengurus Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi hari ini. Pada subuh pagi hari ini kita telah dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat subuh berjamaah dan dilanjutkan thalabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan nikmat taufik oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimani wa rahimakumullah. Biar makin berkah, makin khidmat kajian kita pada subuh pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk terlebih dahulu kita bersolawat untuk Nabi kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita kepada Nabi, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma. Mari sama-sama Ibu Bapak, kita baca selawat dulu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 1, 2, 3. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengisi kajian subuh juga di sini. Materi yang pernah kita sampaikan dulu adalah tentang salat sunnah tahiyatul masjid. Ada beberapa poin yang kita sampaikan di situ, di antaranya adalah salat tahiyatul masjid itu hendaknya dilaksanakan begitu kita masuk masjid dan kita belum melaksanakan kegiatan apapun.
belum sempat duduk. Nah itu sudah kita panjang lebar kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Namun setelah saya ngisi kajian, ada bapak-bapak yang bertanya ke saya. Karena itu di kesempatan ini saya coba jawab. Dan ini mungkin berguna untuk kita semua, tidak hanya untuk bapak yang bertanya tadi. Apa pertanyaannya? Nah gini Pak Bu. Pak Ustadz, cak mano kita nak sholat tahiyatul masjid? Terutama kalau masuk sholat maghrib. Aku datang pas wong azan maghrib. Begitu ku masuk wong azan. Yo tugas aku dengar ke dulu. Habis azan, apa Bu? Maghrib cak mana Pak? Habis azan, langsung koman. Terus cak mano aku nak tahiyatul masjid? Nah, Bapak Ibu, tidak usah pening-pening. Kan kemarin sudah kita bahas. Apapun jenis sholatnya, begitu kita masuk masjid, ya Pak ya, begitu kita masuk masjid, asal belum duduk, maka sholat apapun yang kita lakukan di situ sudah masuk langsung ke sholat itu. Jadi sholat tahiyatul masjid sudah dihukumi masuk dalam sholat yang kita lakukan pada waktu itu. Dengan syarat, sholat yang dilakukan itu minimal 2 rakaat. Ya Pak ya, minimal berapa? Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Maka begitu kita masuk ke masjid, wong azan, sudah azan, wong langsung qomat, tidak usah lagi nak mikir sholat tahiyatul masjid, langsung ikut sholat wajib yang dikomatkan pada waktu itu. Kebetulan waktunya itu adalah sholat maghrib, ya sudah langsung niatnya sholat maghrib. Niat sholat maghrib tadi, maka pahala sholat tahiyatul masjid langsung masuk ke situ. Dengan syarat masuk masjid tadi tidak duduk. Begitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa terjawab dengan pertanyaan yang sudah diajukan kepada kami. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh pagi hari ini saya bersama Bapak Ibu akan mengkaji satu kajian tentang keutamaan ibadah sholat sunnah. Ada salah satu label yang nempel kepada karakter kita sebagai umat manusia. Kita ini disebut dengan sebagai makhluk pamrih. Makhluk apa Pak? Bu? Pamrih. Apa pamrih? Nuntut upah. Ya Pak ya? Nah, jadi kita itu punya karakter itu. Kalau lah dinjuk tahu bakal dapat ini, dapat itu, ada upah ini, ada upah itu, biasanya kita tergerak. Tergerak untuk berbuat, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan. Nah karena itulah Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita subuh pada pagi hari ini akan membahas nilai-nilai keutamaan atau pahala-pahala yang akan kita dapatkan kalau kita rutin melaksanakan ibadah sholat sunnah. Nah kalau sudah tahu nanti pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kalau yang wajib, insya Allah lah khotam gitu Pak ya. Semangat galau. Sholat subuh tak pernah tinggal. Sholat zuhur tak tinggal. Sholat maghrib, asar tak tinggal. Maghrib tak tinggal, isya tak tinggal. Karena ini wajib. Nah, cak mano dengan yang sunnah. Oleh karena itu, ibu bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah mengetahui keutamaan pahala yang akan kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah sholat sunnah ini, mudah-mudahan semangat kita sama cak semangat melaksanakan ibadah yang wajib. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali Pak keutamaan pelaksanaan ibadah sholat sunnah. Nanti kita batasi sesuai dengan waktu yang ada. Yang pertama,
ibadah sholat sunnah itu keutamaannya adalah dapat menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib. Jadi keutamaan dari pelaksanaan ibadah sholat sunnah adalah bisa menutupi cacat kekurangan yang ada pada sholat wajib yang pernah kita lakukan. Tadi itu sholat subuh, hukumnya wajib. Tadi siang sholat zuhur, hukumnya wajib. Lanjut asar, maghrib, isya. Mungkin tidak dalam pelaksanaan sholat yang wajib itu ada salah yang kita lakukan, Bapak Ibu? Mungkin tidak dalam sholat wajib yang kita lakukan ada kekurangan, ada cacatnya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apa kekurangan kita dalam sholat yang kita lakukan? Bisa jadi kurang khusyuk. Ya Pak ya? Lagi sholat bukan fokus dengan sholatnya, tapi fokus ingat dengan di luar sholat. Lagi sholat, apa Pak kekurangan kita? Boleh jadi kita kurang tumak ninah. Gerakan kita banyak terburu-burunya. Lagi sholat, bacaan kita kurang paseh. Kurang pas. Ini semua menjadi aib, menjadi kekurangan yang ada pada ibadah sholat kita. Bahkan boleh jadi lagi sholat, kita lupa jumlah rokaatnya, Pak. Pernah Bapak Ibu ngalami itu? Inilah rokaat 3 apa rokaat 4? 4 apa 3? Nah, bingung pada waktu. Nah ini semua menjadi aib kita. Menjadi kekurangan kita dalam pelaksanaan pada sholat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib ini haruslah kemudian bisa balik sempurna lagi kalau kita punya modal yang lain. Nah, modal untuk menutupi kekurangan sholat wajib itu lewat ibadah apa? Lewat ibadah sholat sunnah. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda. Kata beliau, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Kata Nabi, amal yang pertama kali nanti diaudit, diperiksa oleh Allah di hari kiamat nanti tidak ada lain adalah ibadah salat. Belum dihitung ibadah puasa kita, belum dihitung ibadah haji kita, umrah kita. Yang pertama kali dicek di hari kiamat adalah ibadah salat. Maka salat ini menjadi penentu, Pak. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa alamu unzuru fi salati 'abdi. Singkatnya Bapak Ibu, dalam hadis yang panjang ini nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, coba dicek ibadah salatnya hambaku ini. Kalau sempurna ibadah salatnya, maka catatlah kesempurnaan ibadah salatnya. Tapi kalau ibadah salatnya itu banyak kurangnya, maka apa kata Allah berikutnya? Coba periksa, ada tak ibadah salat sunnahnya? Nah, jadi yang diperiksa pertama kali Bapak Ibu adalah cak mano ibadah salat wajib kita. Sempurna salat wajib kita, aman gitu Pak. Tapi kalau nanti ditemukan kekurangan-kekurangan yang ada di salat wajib kita, maka uji Allah lanjut kepada malaikat. Malaikat, coba periksa, ada tak ibadah salat sunnahnya? Nah, kalau ada ibadah salat sunnahnya itu, maka uji Allah, sempurnakanlah salatnya yang wajib yang kurang tadi, ditampal dengan ibadah salat sunnah. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat dipahami ternyata ibadah salat sunnah kita itu luar biasa manfaatnya, bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di salat wajib kita. Kurang apa? Tadi sudah kita sebutkan. Mungkin kurang khusyuk salatnya,
kurang tumak nina solatnya, kurang fasih bacaannya, maka kekurangan-kekurangan ini bisa ditampal dengan ibadah solat sunnah kita yang kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, solat sunnah yang mana yang bisa berfungsi menampal solat wajib kita tadi? Di dalam hadis ini bicara secara umum, tidak disebutkan solat sunnah yang mana. Maka ada pendapat ulama, ya pokoknya ibadah solat sunnah yang lain, seluruhnya ibadah solat sunnah bisa berfungsi menutupi ibadah solat wajib. Tapi ada pendapat yang lebih kuat, Bapak Ibu, mengatakan adalah ibadah solat sunnah yang bisa menutupi ibadah solat wajib adalah ibadah solat sunnah yang mendampingi solat wajib. Saya ulangi lagi Pak, ini ada pendapat ulama. Ibadah solat sunnah yang bisa berfungsi menampal ibadah solat wajib adalah ibadah solat sunnah yang mendampingi solat wajib. Apa nama solatnya Pak? Solat sunnah rawatib. Ada dua. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan apa namanya? Qobliyah. Yang di belakang apa namanya Bu? Ba'diyah. Nah, mari Bapak Ibu, coba kita dahulukan dulu yang ini. Kagilah dulu tahajudnya, kagilah dulu duhanya, kagilah dulu hajatnya. Nah, yang ini dulu. Garaplah dulu yang ini Pak. Begitu kita nak solat wajib, jangan lupakan solat-solat yang mendampingi solat wajib. Baik itu qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Dari situ insya Allah ibadah solat sunnah yang kita lakukan dapat berfungsi menampal kekurangan yang ada di solat wajib kita. Insya Allah. Yang kedua, apa fungsi solat sunnah yang kita lakukan Pak? Fungsi ibadah solat sunnah yang kita lakukan ini adalah dapat menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dialog antara sahabat Nabi. Nama sahabatnya Ma'dan bin Abi Tolha al-Ya'mari. Beliau berdialog, bertanya dengan sahabatnya yang lain. Namanya Sauban radhiyallahu anhu. Ditanyalah kepada Sauban oleh Ma'dan tadi. Apa kata beliau? Wahai Sauban, coba tunjukkan kepadaku amalan-amalan aponian yang bisa mengantarkan aku kemudian bisa masuk surga. Pertanyaannya Pak, ngapo laju Ma'dan ini bertanya dengan Sauban? Ada penyebabnya Pak. Sauban ini salah satu pembantunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia punya kedekatan khusus dengan Nabi. Banyak informasi-informasi yang banyak didapatkan oleh Sauban. Maka wajar kalau kemudian Ma'dan ini bertanya kepada Sauban. Ditanya kepada Sauban, wahai Sauban, coba tunjukkan kepadaku, sampaikan kepadaku, unjuk tahu denganku, apa nian amalan-amalan yang bisa menghantarkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya macam itu Pak, diam Sauban. Tengok diam macam itu, ditanya lagi, diam lagi Pak. Sampai 3 kali ditanya macam itu, barulah Sauban menjawab. Wahai sahabatku, pertanyaanmu itu sudah pernah juga aku tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau begitu barulah aku jawab, kata Sauban. Apa jawaban Sauban Pak? Nah ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, alaika bikasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa anka biha khoti'atan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Sauban. Kalau pengen engkau bisa cepat masuk surganya Allah, lakukan ini kata Nabi. Alaika bikasratis sujud. Perbanyaklah dirimu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan sujud itu
dapat menyebabkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi, Bapak Ibu, dalam hadisnya banyakin sujud. Suruh ngapa Pak Bu? Banyakin sujud. Sujud apa yang disuruh ini Pak? Hah? Sujud tilawah atau sujud syukur? Baik. Yang dimaksud perbanyakin sujud ini bukan banyakin sujud tilawahnya. Bukan banyakin sujud syukurnya. Tapi yang dimaksud ini adalah perbanyakin sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat memang ada amalan sujud. Dan gerakan yang paling banyak di dalam sholat adalah gerakan sujud. Setiap rakaat gerakan yang paling banyak apa Pak? Sujud. Rakaat pertama i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Berapa kali i'tidal? Sekali. Ruku, Allahu Akbar. Satu rakaat berapa kali ruku? Sekali Pak. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Berapa kali duduk di antara dua sujud dalam satu rakaat? Sekali. Tapi giliran sujud, berapa kali sujud setiap rakaat? Dua. Maka ketika disebut kata sujud, maka sujud sudah mewakili makna sholat. Maka disuruh oleh Nabi, perbanyakin sujud, maksudnya perbanyakin sholat. Pertanyaan berikutnya, sholat apa yang harus diperbanyak? Kalau sholat wajib, tidak pacak lagi. Ya Pak ya? Tidak pacak diperbanyak, tidak pacak dikurang. Dalam satu hari ada 5 kali sholat. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat? 17 rakaat. Tidak pacak lagi Pak, nak diperbanyak. Terus sholat apa yang harus diperbanyak? Maka jawabannya tidak ada lain adalah sholat yang diperbanyak itu adalah sholat sunnah. Maka ketika kita memperbanyak ibadah sholat sunnah, selain dia berfungsi bisa menutupi kekurangan ibadah sholat wajib kita. Ternyata Masya Allah, sholat sunnah yang kita lakukan bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Bapak Ibu, ayo jujur, ada tak dosa kita? Banyak ya? Dosa apa? Macam-macam ya Kak. Kalau di kata Nabi itu Pak apa Pak? Dalam hadis, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam, kita ini keturunannya Nabi Adam berpotensi berbuat salah dan dosa. Dakati yang tidak berdosa. Aku banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Dipandang hebat, dipandang mulia. Karena belum dibuka oleh Allah dosa kita Pak. Belum dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibongkar, waduh. Dosa kita berhamburan dalam tubuh kita. Bongkar mata kita. Akan kelihatan kalau mata kita ini mata apa Pak? Maksiat. Bongkar mulut kita akan kelihatan kalau mulut kita ini mulut apa? Mulut ghibah, mulut pengupat, mulut pengadu domba. Bongkar hati kita akan kelihatan hati kita ini apa Pak? Hati yang penuh dengan ujub, hati yang penuh dengan riya. Hati yang penuh dengan iri dan dengki. Sehingga kalau dibongkar seluruh badan kita ini, mungkin barangkali tidak ada satu tetesan darah pun dalam tubuh kita. Kecuali semuanya sudah terkontaminasi oleh noda dan dosa. Oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersihkan dosa dan noda yang ada pada diri kita. Caranya salah satunya adalah lewat memperbanyak ibadah sholat sunnah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan fungsi ibadah sholat sunnah. Salah satunya menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu, fungsi ibadah sholat sunnah ini yang barangkali menjadi
yang menjadi impian kita semua. Apa Pak? Fungsi ibadah sholat sunnah luar biasa. Yang ketiga ini adalah menyebabkan kita nanti di hari kiamat bisa tinggal dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pengen tak Bu dekat dengan Nabi? Kalau sahabat Nabi semasa hidup, mereka punya kesempatan bisa menatap wajah Nabi. Para sahabat Nabi semasa hidup bisa berkesempatan mendengar langsung nasihat dari Nabi. Para sahabat Nabi semasa hidup mereka punya kesempatan bermajlis ilmu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beda dengan kita. Kita ditakdirkan oleh Allah terpisah jauh dengan Nabi kita. Jarak kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Maka mustahil semasa hidup di dunia ini kita bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan berkecil hati. Kita punya kesempatan nanti di hari kiamat dijanjikan oleh Rasulullah bisa tinggal dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cak mano caronyo Pak? Salah satu caronyo adalah perbanyakin ibadah sholat sun. Dari mana dalilnya Pak? Nah, ini ada sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Bapak Ibu sahabat yang satu ini masih kecil Pak. Masih kecil. Ada ulama menyebutnya kurang lebih umurnya masih belasan tahun. Di bawah 15 tahun. Dalam suatu kesempatan Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di malam itu di rumah Rasulullah bukan karena nak istirahat tidur. Bukan karena nak tidur nyenyak di rumah Rasulullah. Tapi di malam itu beliau pengen berbakti kepada Rasulullah. Pengen berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baik malam kaki Nabi punya banyak hajat. Maka aku harus terdepan memenuhi hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul Pak. Ternyata malam harinya Nabi nak sholat malam. Sahabat yang satu ini langsung bergegas, berkhidmat, membantu Nabi. Diambilnya air wuduknya. Kalau nak sandal, diambil sandalnya. Kalau nak ember, diambil embernya. Kalau nak gayung, diambil gayungnya Pak. Pokoknya malam itu dia benar-benar berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun tergerak Pak. Bertanya kepada sahabat yang masih kecil ini. Kata Nabi apa? Sal. Mintalah kamu kepadaku wahai anak. Nak, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku penuhi. Maka apa jawab sahabat Nabi yang satu ini? Luar biasa jawabannya Pak. Ya Rasulullah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah. Aku punya pintaan yang satu ya Rasulullah. Aku kepengen kaki di hari kiamat. Baca dak ngerewangi kamu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak. Tahu Nabi ngasih peluang, nak mintalah kamu kepadaku apa yang kamu minta. Dimanfaatkan betul, Pak. Ya Rasulullah, permintaan aku bisa dak kaki di hari kiamat. Aku bisa ngerewangi kamu lagi ya Rasulullah. Dekat dengan kamu lagi ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah terdiam Pak. Enggak bisa jawab. Karena untuk menentukan seseorang bisa masuk surga. Apalagi surganya dekat dengan beliau. Itu bukan wewenang Nabi. Nabi tidak bisa menentukan itu Pak. Maka apa kata Nabi? Au ghairu zaka. Ada tak permintaan yang lain wahai anakku? Enggak ya Rasulullah. Cuma itu bahaya yang minta ya Rasulullah. Aku cuma minta pengen di hari kiamat bisa tinggal dekat lagi dengan kamu ya Rasulullah. Nah baru Nabi ngasih jawaban Pak. Jawaban ini berlaku bukan hanya untuk sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi berlaku buat saya, berlaku buat bapak, berlaku buat ibu, berlaku buat kita semua. Apa jawab Nabi? Fa inni ala, nah apa itu Pak? Baju lupa Pak. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nah ini jawaban Nabi.
Kata Nabi, kalau pengen betul engkau bisa ngerewangi aku di surga nanti, maka rumusnya kata Nabi, tolonglah aku untuk memenuhi keinginanmu dengan cara kamunya yang harus memperbanyaki sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud tadi apa Bu rumusnya? Banyak salat. Banyak salat, salat apa yang harus diperbanyak? Bukan salat wajib, tapi salat sunnah. Masya Allah, ibu bapak, kalau kita pengen nanti, kangen kita hari ini dengan Nabi, bisa melihat wajah Nabi di hari kiamat, bahkan tinggal dekat dengan Rasulullah SAW, manfaatkan peluang ini, yaitu dengan cara banyakin sholat sunnah. Dengan banyak sholat sunnah, insya Allah, aku, bapak, kita galau-galau, nanti di hari kiamat, bisa tinggal dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.